Sampai-sampai masa iya orang nggak ada negatifnya? Ada juga orang yang bilang negatif terus soal Pak Prabowo. Masa nggak ada nilai positifnya? Nah, yang lebih lucu lagi ini persepsi dari orang-orang. Jadi ya aku menerima tawaran itu dan datang. Dan emang alhamdulillahnya di momen itu kita jadi kenal langsung. Lu nggak makan kan? Ini nggak makan kan? Lu nggak makan kan ini? Nggak makan? Nggak. Dendeng gua ditikam. Dendeng gua ditikam sama Pak Bowo ini, Bo. Makanya revolusi itu dimulai dari satu orang yang melamun di tempat sepi. Karena makin kecil, makin jauh, makin privat sebuah ruangan, pengaruh struktur semakin kecil gitu. Tanpa budi. Oke, welcome to Total Politik di acara apa yang pertama ini? Ya, sebentar. Ya. Oke. Ini acara pertama dengan judul ini ya, nama acara kita ya. Acara pertama Tanpa Budi. Iya. Jadi dari sebuah ketidaksengajaan ya Bang, ternyata kok nyaman Iya, gitu ya. agak cocok namanya. Kok seru gitu. Iya. Untung tadi Putri Tanjung jemput Budi. Jadi gak ada alasan gue mau konten sama Ferry berdua tanpa Budi. Tapi beliau sure juga sama acara ini. Acaranya dia senang, dia produser. Dia kan? produser, donatur, eksekutif produser. Bahkan fotonya jadi bumper acara. Ini vehicle dia di dunia jurnalis ini. Iya. Ini kan puncak tertingginya lu jadi nama acara. You become the idea itself Iya ya. kan? Dia orang biasanya puncak tertingginya karir itu kan jadi nama gedung kan, jadi nama jalan. Ini jadi nama acara. Masuk aja Nang, nggak usah. Ini Nggak usah acara nunduk, Nang. natural Nang ini Nang. Lu masuk nggak apa-apa, itu namanya acara tanpa Budi. Kalau ada Budi berkonsep. Orang TV tanpa Budi. Makanya Kita review dikit dulu Fer. Pertemuan kita sama Prabowo kemarin. Oh iya. Ketemu juga ya. Iya, Ferry kan baru sekali konten di Total Politik langsung diundang Prabowo. Epic juga ya. Baru gila sekali power Total Politik ya. Iya kan? Anda narsum-narsum lain kalau mau diundang presiden, capres datang ke sini. Ketum partai. Datang ke Total Politik. Iya. Testimoni membuktikan ya. Iya, membuktikan. Presiden aja ngomong kok. Kemarin Bang Muni di acara Detik jadi saksinya tuh. Presiden ngomong apa Bang? Coba, lu ulang lagi ngomong presiden. Iya, aku nonton Total Politik. Bagus. Wow. Mahal itu. Total Politik, tontonannya presiden. Mau lu bilang cebong, mau bilang apa? Total rezim menurut Anda. Kemarin di komen Pak Prabowo tuh ada yang bilang Total Politik P-nya Prabowo. Terserah Anda. Iya kan? Pranowo juga bisa. Pranowo bisa juga. Sama Mas Anies apa ya? Agak susah. Agak susah. Total Anies. Total Anies lah. Total. Tapi sebenarnya Total Politik itu kemana Bang arahnya? Apa? Kemana arahnya? Enggak, makanya gue juga heran kenapa penonton berkepentingan betul untuk tahu arahnya. Lu nggak bisa nikmatin aja ini sebagai sebuah produk show, sebuah konten. Tapi ada arah? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Enggak, kadang-kadang lu itu ini ya, gua kesel banget, Fer. Gimana tuh? Orang tuh berpikir oligarki. Lu lihat di mana-mana narasi soal oligarki. Oligarki, ini oligarki yang ngatur. Gue itu paling kesel dengan pandangan kayak gitu. Kenapa? Kesel banget gue. Kalau udah diatur oligarki, ngapain lagi kita ngobrol? Oh iya sih ya. Kalau semuanya lu nggak bisa berimprovisasi, lu nggak bisa mengakali struktur, buat apa lagi kita ngobrol gitu loh? Buat apa? Toh oligarki yang ngatur. Iya, serahkan saja pada serahkan aja pada oligarki. Iya kan? Tagline-nya itu kan. Serahkan pada oligarki. Tanpa Budi, serahkan pada oligarki. Iya kan? Iya. Jadi lu buat apa lagi diskusi, buat apa lagi lu
berbicara keadilan, justice, human rights dan lain-lain, kalau di otak lu itu semua di dunia ini Sudah diatur dikontrol oleh sama struktur. kalau Oligarki. oligarki, para kapitalis. Ya, karena gue belajar sosiologi ya dulu ya. Sosiologi itu perdebatannya dari masa klasik, ya. Mana sih yang lebih kuat, struktur sosial atau agen? Oke. Aktor atau struktur yang lebih kuat? Kalau struktur yang lebih kuat, kenapa ada orang-orang yang dianggap revolusioner? Kayak Karl Marx, yang mengubah dunia gitu ya, Nabi Muhammad. Karena mereka break out the structure. Iya, break up the structure. Iya. Iya kan? Kenapa ada itu? Kalau emang lu percaya struktur yang lebih kuat. Tapi di sisi yang lain, Kalau sosok yang lebih kuat. sosok yang lebih kuat, ya kan? Artinya semua orang bisa buat perubahan, nggak perlu lagi struktur gitu. Lu telanjang aja, toh nggak ada yang mengatur lu kan? Betul. Lu kan keluar sini kan nggak berani telanjang kan? Di kamar berani nggak telanjang? Berani. Berani karena nggak ada struktur kan? Di kamar mandi. Kamar mandi makin privat tuh struktur makin sedikit. Oh, semakin ruang privat semakin besar. Struktur makin kecil oke. pengaruhnya. Makanya revolusi itu dimulai dari satu orang yang melamun di tempat sepi. Karena makin kecil, makin jauh, makin privat sebuah ruangan, pengaruh struktur semakin kecil gitu. Jadi struktur dan agen ini dualitas yang nggak bisa lu pisahkan. Kadang-kadang struktur yang lebih kuat, kadang-kadang agen yang lebih kuat. Kadang-kadang maunya oligarki yang kejadian, kadang-kadang maunya rakyat juga yang kejadian. Jadi semuanya ada masanya gitu. Oligarki ikut maunya rakyat kadang-kadang rakyat ikut maunya oligarki, ya itu alamiah gitu loh. Terjadi secara nature ya. Nature-nya kayak begitu, memang proses dialektik. Nggak bisa mau lu semua, kan gitu. Ini kekesalan gua sebenarnya. Jangan nggak usah kesal-kesal bang. Apa Iya. dunia ini hanya panggung senda gurau belaka. Kalau kata di lahir semua orang bingung. Makanya Hanya kalau udah di surga Ya, kita udah nggak bingung. bingung. Nah, gimana Per? Review pertemuan sama Tuan Bo kemarin. Prabowo Subianto agak kaget ya diajak ya, thanks to total politik. Ya kan Anda yang diundang, kenapa thanks to Kan abang yang ngajak. Ayolah, ayo. Kampret. Bawa lagi bola. Tambah total politik saya hanya butiran debu Wah, kampret lah. di padang pasir. Nah, ada gini, kalau kita ngomong secara terbuka dan transparan banget ya, tentu ketika diajak kayak gitu, nggak yang 100% gue harus datang nih. Tentu banyak pertimbangan kan. Ya. Itu banyak pertimbangan. Sampai hari ini saya masih content creator. Sampai hari ini saya tidak berwarna. Sampai hari ini saya mencari makan, mencari penafkahan, mencari rezeki dari membuat konten di YouTube. Jadi ya bukan orang yang hidup dalam jalan paling susah dan paling terjal yang bernama politik gitu. Adakah keharusan saya untuk datang? Tapi di satu sisi adalah selama ini sosok Prabowo Subianto yang ada di kepala saya itu terbentuk dari tulisan yang saya baca, video yang saya tonton, dan opini dari orang-orang yang mengenal langsung beliau or tidak mengenal langsung beliau. Itu tertanam dari saya kenal ada entitas, ada manusia bernama Prabowo Subianto ini. Dan itu kan pro kontra, dan kadang sangat-sangat kontras. Ada ketika kita bertemu dengan orang, dia mengatakan semua hal positif tentang Pak Prabowo. Bahkan sampai-sampai, masa iya orang nggak ada negatifnya? Ada juga orang yang bilang, negatif terus soal Pak Prabowo. Masa nggak ada nilai positifnya? Nah yang lebih lucu lagi ini bang, ada orang yang dulunya ngomong positif banget tentang Pak Prabowo, sekarang negatif terus. Ada orang yang dulu ngomong negatif terus, sekarang positif terus. Emang manusia. Nah, salah satu nature-nya manusia itu berubah. Iya. Akhirnya, oke, mungkin ini akan membuat, ya jelas lah satu opini publik, opini seseorang, bahkan opini setiap individu itu kita nggak punya kekuatan untuk mengontrol itu ya. Jelas dengan ada pertemuan itu orang akan mikir, wah buzzer nih ya bakal dukung nih, bakal bla bla segala macam. Tapi aku merasa mungkin ini ada kesempatan untuk melihat
dan mengenal dan berbicara langsung dengan orang yang selama ini aku kenal by asumsi, opini atau pendapat orang lain. By perception. By persepsi dari orang-orang. Jadi ya aku menerima tawaran itu dan datang. Dan emang alhamdulillahnya di momen itu kita jadi kenal langsung kan. Kita tahu bagaimana beliau bicara, bagaimana beliau menanggapi pertanyaan, pernyataan, bagaimana beliau berbicara. Kita kan bisa bedain, oh ini genuine atau enggak, ini benar-benar oh sehangat ini atau enggak, atau sedingin ini atau enggak. Dan ketika dia datang kan ada orang-orang di sekeliling dia yang kita bisa cross check cerita-cerita atau sesuatu yang dari dulu terus dibicarakan orang gitu. Dan banyak hal-hal yang emang aku pikir ini jadi kesempatan untuk tahu. Belum tentu mendukung, Belum. dan mungkin iya, mungkin tidak, atau bahkan tidak peduli sama sekali, tapi at least aku punya kesempatan untuk menambah, kalau kita pakai ininya ya, menambah bank dataku tentang Pak Prabowo melalui persepsi aku sendiri. Jadi ya mau besok ada kesempatan ketemu Pak Ganjarnya, Ya udah diundang Pak kan Anda kan? Iya. Ketemu Pak Ganjar udah diundang dia. Total politik malah belum. Mas Ganjar. Kalau Hormat Mas Ganjar. Mas Ganjar. Ya kalau waktunya pas ya ketemu Pak Anies pun nggak masalah. Karena bagi aku itu ada satu kesempatan gitu. Kalaupun nanti ada orang yang ngomong, wah ini merapat ke sini, ya monggo silahkan loh. Mau dibilang merapat atau tidak merapat, it's not my thing lah. Kadang-kadang gue ngerasa mereka itu mengira bahwa kita takut dianggap merapat ke sini, merapat ke situ, ya santai aja, itu persepsi lu. Iya, kan akhirnya kalau gitu. faktanya kayak gitu ya itulah adanya, tapi kalau faktanya nggak kayak gitu kan lu udah lu udah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak lu lakukan gitu loh. Tapi ya Gak apa-apa, kita kan never say never ya, segala posibilitas. Dan aku thanks to Bang Ari dan beberapa teman-teman lain yang emang udah masuk ke bidang politik yang terus ngasih persepsi yang baru. Karena dulu kan aku orang yang antipati sekali. Aku menaruh minat yang sangat besar dengan dunia politik secara keilmuan, konseptual. Karena yang aku ceritain ke Bang Ari juga, orang tuaku dosen hukum tata negara, dan aku sangat suka mengikuti perpolitikan baik dalam ataupun luar negeri ya. Kayak tahun di awal 2000-an bagaimana Gus Dur terpilih gitu, bagaimana Saddam Hussein dijatuhkan, bagaimana Bush mengalahkan Al Gore. Privilege itu privilege loh buat orang Indonesia loh. Di umur yang belum 10 tahun, oh bapakku udah ngejelasin ini loh electoral college itu gitu loh, suatu konsep yang bahkan mungkin nggak banyak orang yang tahu kan. Sampai sekarang pun masih belum tahu kita. Kenapa California itu 43 electoral college ya kan? Dan bahkan Alaska itu 11 gitu misalnya. Dan bahkan itu berdampak banget ya sama strategi politik di US sana gitu. Dan dari otokrasi ke demokrasi itu dongeng yang diceritakan ayahku setiap kecil. Dan semakin kesini waktu itu semakin aku melihat politik itu dunia menarik karena begitu dinamis kan, sangat-sangat dinamis kan. Dan aku senang sesuatu yang bergantung pada relevansi gitu. Hal yang relevan sekarang besok bisa usang, hal yang dulu udah usang ternyata bisa berguna sekarang. Itulah politik, kita nggak pernah tahu. Dan kejutan-kejutannya itu luar biasa sekali loh. Aldi Taher yang dulu 2 tahun yang lalu dihujat, sekarang jadi people hero gitu loh kan. Banyak orang yang terhibur, banyak orang yang bahkan secara serius menyatakan, ini anak bisa menang loh, ini orang bisa menang loh, dan lain sebagainya. Itu kan menarik untuk dijadikan satu, entah itu dalam kaedah hiburan, pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk, itu udah beda cerita dong Bang. Karena yang aku tangkap adalah ketika masuk, paling enak itu ada di luar politik. Paling enak di luar politik, karena kita tidak akan mendapatkan resiko untuk tidak disukai orang, untuk tidak dijauhi orang, untuk bisa mengomentari apapun, dan hidup kita akan berjalan begitu-begitu saja gitu. Dan aku pikir aku bisa menjalani hidup seperti itu sampai beberapa bulan aku ke Jambi dan aku melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tanah kelahiranku sendiri. Bagaimanapun 1 bulan, Abang mungkin lihat Instagramku, 1 bulan aku nggak berhenti ngoceh soal Jambi, bagaimana ketidakadilan yang terjadi di situ, bagaimana masyarakat di situ tertekan, bagaimana masyarakat di situ bukan cuma merasakan ketidaknyamanan, tapi nyawanya terancam gitu loh. Dan tidak ada yang berubah sama sekali. Sampai aku berpikir,
kadang suara yang besar pun ternyata dampaknya sekecil itu loh. Pada akhirnya ini tentang siapa yang akan mengambil keputusan dan keberanian seorang yang mengambil keputusan. Dan untuk menempuh jalan itu, tentu ini adalah jalan yang lumpur, jalan yang kotor, jalan yang harus membiarkan kita untuk berkompromi dengan sesuatu yang kadang bertentangan dengan prinsip. Kadar kompromisnya ini yang terkadang setiap orang berbeda kan. Okay. Ada yang terlalu berkompromi, ada yang bisa, intinya ya jalan politik adalah jalan pengorbanan gitu. Siapa yang mau masuk ke jalan itu? Tapi ya kalau emang tujuannya kayak yang kita bahas kemarin kan, politik itu soal keterwakilan, soal kepentingan untuk mewakilkan dan lain sebagainya. Kalau memang ada satu interest dan cuma bisa diperjuangkan by politik, what should I do? Nah, kita balik ke Pak Prabowo tadi. Ya itu kok ke situ ya. Ya, tapi konteksnya itu. Kita bicara politik ini bukan soal Pak Prabowo, tapi soal yang tadi. Political yang lebih soal general. decision making kan. Nah, apa yang kira-kira lu tangkap dari Pak Prabowo kemarin yang menurut lu ini hal yang menarik? Gini, ya dari persepsi lu ada yang berbenturan atau enggak? Atau sejalan dengan persepsi? saya lahir dari orang yang awalnya ya udah bold aja ya, sangat tidak menyukai sosok Pak Prabowo Subianto. Oke. Ya itu harus saya akui gitu loh. Apalagi di 2014, 2019 dan lain sebagainya gitu. Cuman setelah beliau kalah untuk kesekian kalinya, setelah beliau dan bersedia untuk melakukan hal-hal yang unpredictable gitu, dan terlihat juga beberapa kelemahan dia yang sering disorot orang, ya dia try so hard buat memperbaiki itu, terlihat jauh lebih tenang. Bahkan kemarin itu aku baca wawancara di Detik ya soal puisi yang nyindir dia malah enggak kok lucu gitu. Kayak itu is not Pak Prabowo banget yang dipersepsikan selama ini. Iya gitu. Dan waktu kita ketemu juga yang diceritakan itu bagaimana dia menceritakan binatang. Iya, itu pertanyaannya Mary itu. Iya. Mary nanya soal binatang Pak Prabowo. Gimana? Kecintaan besar dia terhadap binatang itu loh, karena jawaban dari dia itu sangat tidak bisa, sangat unpredictable. Dia bilang, saya itu sayang binatang karena binatang itu bisa menyayangi saya gitu. Saya merasakan cinta yang sangat besar dengan binatang adalah ketika binatang itu kita rawat, maka secara naluri ya dia akan menyayangi orang yang emang peduli sama dia. Walaupun beliau tidak bilang secara konteks untuk kalimat penerusnya. Konteksnya adalah manusia belum tentu. Nah, itu kan dia ketawa kan waktu itu. Nah, itu kita yang ngomong kan. Kita yang di depan-depan manusia belum tentu. Terus dia ketawa, terus aku mikir. Dan di situ tuh sepersekian detik aku mikir, ya beliau ini orang yang selalu ditinggali orang sih. Orang yang selalu ditinggalkan oleh orang lain sih. Siapa misalnya? Aku tahu lah. Iya. Anda tahu lah. Dari 2004 lah, 2009. Dari 98. Dan dia take everything gitu loh. Dia ngambil. Oke. Perkara itu benar atau enggak itu urusan lain ya. Iya. Tapi dia membangun persepsi itu kemarin. Iya. Iya kan? Tentu semua yang nonton ini bisa ada yang bantah. Oh iya, jelas. Iya kan? Tapi persepsi itu disampaikan ke kita kemarin. Dan gitu. ada satu. Aku baca di Twitter, ada kan yang posting foto itu, wah bla bla bla, terus fake ketawanya fake banget gitu, ketawa karet. Oh, ada Man, Twitter. no, itu nggak ketawa karet sama sekali, demi Allah. Tapi emang selucu itu gitu. Iya, Dia menceritakan kocak. Banyak sekali hal ya, nggak tahu boleh diceritakan atau nggak. Tapi at least yang bikin itu tidak terprediksi adalah kemauan beliau untuk belajar bahkan dari orang yang dulu dia bimbing. Iya. Itu kan gila ya, maksudku kayak oh ya mak, itu boleh diceritain nggak? Boleh. Kan nggak ada buktinya Pak Prabowo ngomong. Iya. Bang Ari aja lah cerita. Dan nggak mungkin juga Pak Prabowo laporin lu ke polisi. Tapi ya, itu kita ketawa di momen cerita itu yang bener-bener. Wah, cuman ya dibilang. Ya salah satunya ini kan.
Itulah makanya saya harus belajar ke orang Solo. Iya. Itu yang bikin kita ketawa. Atau sama yang dia ngambil dendengnya Bang Ari. Itu nanti dulu. Oh, udah, nanti dulu. Baik, intinya ya tapi yang persepsi orang nggak bisa kita iniin kan, karena apa yang terbangun dari Pak Prabowo selama itu kayak gitu. Jadi ketika dia melihat ada orang tertawa dengan Pak Prabowo, oh ini fake, terkoordinasi dengan baik. No man, gue sebagai orang yang difoto, gue bisa sangat lu tahu nggak memastikan itu tidak gitu. Karena gini juga, karena kita bermain persepsi kemarin. Iya. Orang takut persepsinya sama Pak Prabowo. Tapi kita di situ kita tertawai persepsi yang ketakutan itu. Mana berani kita, Pak? Mana berani kita bilang enggak, Pak? Gitu kan? Pak, saya nanya kayak gini, ini kening saya ada merah-merah nggak ya? Aman nggak gitu? Terus dia malah ngakak. Jadi ditertawai gitu persepsi itu. Yang bikin lucu itu justru. Dan hebatnya kan emang fotografer mereka, aku langsung kenalan satu-satu videografer. Mereka tahu momen itu kan. Dan salah satunya penonton Total Politik tuh, ada kawan kita. Nah, kalau gua menariknya pertemuan kayak begini, Fer. Selalu ada cerita yang kemudian gua konfirmasi ke orang-orang. Oke. Selalu itu mau ketemu Pak Jokowi. Habis ketemu Pak Jokowi cerita sesuatu. Gua habis itu gua konfirmasi ke orang-orang sehingga gua dapat detailnya kayak apa. Cerita-ceritanya. Gua ketemu Mas Anies. Ngomongin Bang Hasan Nasbi, waktu itu gue ngomongin Bang Hasan Nasbi ini nih Alphard nih Mas gitu kan. Terus iya dia bla 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 gitu. Gue konfirmasi ke Bang Hasan. Wow, salah dia tuh. Gitu-gitu. Jadi gue selalu jadi keseruannya nggak berhenti. Iya, ya? jadi keseruannya nggak berhenti. Bagi gue manfaat pertemuan kayak begitu hal itu, mencari satu cerita yang kemudian gue bisa dalami konteksnya dan itu menarik untuk diceritakan. Misalnya gini, kemarin gue kan nanya, Pak, kok di keluarga Bapak yang intelektual anaknya Pak Cum, Pak Sumitro, dan kebetulan di sini ada fotonya Pak Sumitro, nanti lo shoot nih ya, enggak fotonya Pak Sumitro di sini gitu kan. Kebetulan anaknya Pak Sumitro, cuma Bapak yang masuk tentara. Awal jawabannya standar, kami ini keluarga pejuang segala macam. Terus dia bilang, tiba-tiba dia bilang gini kan? Iya, dia bilang, itu momen. Sebenarnya Hasim juga mau masuk tentara, tapi dilarang bapak saya. Sim, itu bawa miskin tuh jadi tentara. Lu yang cari uang katanya kan? Kan ada cerita itu lu ingat kan? Nah kemarin besoknya kesini Bang Khatib Basri dan gue Bang Dede. Bang Khatib Basri ke sini, Bang Dede itu Menteri Keuangan, pernah Menteri Keuangan, pernah jadi Kepala BKPM juga, ya. Gua konfirmasi cerita itu ke Bang Dede. Nah, Bang Dede ini ternyata salah satu murid generasi akhirnya Pak Sumitro. Dia masih pernah ketemu dan berdiskusi ekonomi sama Pak Cum, karena sama FEUI kan. Iya. Nah, menarik tuh. Bang Dede mengkonfirmasi gini, Fer. Jadi Pak Cum itu datang dan ngomong ke gua begini, Dede, you can speak French? I don't, Pak, katanya. Berarti kamu tidak intelektual. Lu tanya Dede Basri itu ada cerita itu tuh. Kamu bisa bahasa Prancis enggak? Berarti kamu enggak intelektual katanya. Nah, terus diceritain lah soal cerita itu. Kata Dede gini, Fer. Pak Cum bilang, di keluarga itu Dede, harus ada 3 yang harus ada di dalam keluarga. Ini siapa nonton ini? Oh, telepon, Bang. Oh, siapa? Bayu. Hah? Bayu. Oh, iya. Jadi ada 3 katanya. 3, pertama di sebuah keluarga harus ada money. Kata Pak Cum. Artinya itu yang diceritain Pak Prabowo. Hasim have to be money. Yang kedua, gun. Harus ada pistol. Gun itu siapa? Pak Prabowo. Iya kan? Nah, yang ketiga, brain.
Harus ada otaknya, dan we are the intellectual family katanya. Kita punya otak semua. Katanya. Jadi di keluarga harus ada otak, pistol dan uang. Katanya. Nah itu yang dibilang sama Bang Dede. Jadi Pak Sumitro itu memang ngajarin anaknya untuk membangun keluarga dari 3 itu. Jadi different basket itu udah mulai dilakukan Pak Iya Sumitro. betul. Nah itu gue baru dapat dari Bang Dede. Nah makanya pertemuan kayak gitu jadi menarik buat gue. Karena ada sesuatu yang bisa gue konfirmasi, gue lempar kanan kiri, sehingga ceritanya berkembang, dan itu jadi pelajaran yang kayak puzzle gitu loh, Fer. Iya. Gambaran yang utuh gitu, soal bagaimana orang ada nilai-nilai, ada pelajaran, ada hal yang bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan kita gitu. Itu yang gue lihat ya. Dan ternyata ya dikonfirm kan. Iya. Oke. Dan kan momen kayak gitu tuh nggak terjadi, nggak tahu bisa terjadi 2 kali seumur hidup kan. Betul. Itu yang aku lihat menjadi pertimbangan kenapa undangan itu aku terima ya, karena ada hal-hal atau cerita-cerita yang bisa aku confirm langsung. Kan banyak hal-hal yang off the record yang kita tanyakan kan. Banyak. Sesuatu yang sebenarnya Budi agak tuh. sensitif. Budi itu Pak Luhut gimana Pak Luhut? Dulu waktu di Akmil lebih banyak utang Bapak apa SBY? Budi gila. Makanya acaranya tanpa Budi. Si Budi gila, Budi Adiputro Anda gila. Udah kita bisa cerita ke orang sekelilingnya, nanyain beberapa cerita gitu. Iya, Itu benar atau enggak, itu benar atau enggak. Dan akhirnya walaupun tidak untuk kita informasikan, walaupun untuk tidak kita bicarakan atau beritakan, at least itu menambah khasanah kita sendiri tentang sosok itu. Iya, dan buat gue yang paling penting adalah pelajaran untuk kita. Iya. Untuk diri kita. Orang udah sampai ke level itu, pasti banyak yang udah dilalui. Iya. Pasti ada wisdom gitu. Aku tuh ingat satu Bang, dulu. Ustadz Felix Xiao. Itu kan yang emang ya bisa dibilang dia sangat disiplin atas apa yang dia yakini kan. Betul. Suatu hari, dan misalnya hal-hal yang berbau akulturasi itu dia sangat tidak, oh enggak lah, ya udah kayak gini gitu kan. Purifikasi. Purifikasi dari Ustadz Felix Xiao. Dan menurutku dia orang yang sangat pintar gitu. Suatu hari itu dia akhirnya mengambil satu tindakan atau kegiatan yang emang selama ini sangat kontradiktif dengan apa yang dia lakukan selama ini. Istihadnya gitu. Bukan, dia main ke kenduri cintanya Cak Nur. Oh iya. Dan setelah itu dia, waktu itu udah mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 2010 atau 2011 waktu mahasiswa. Nah dia di situ bercerita bagaimana sudut pandang dan persepsi dia. Belum tentu dia setuju, tapi itu jauh lebih kaya, jauh lebih wise. Karena melihat sesuatu yang selama ini tidak ada dalam chambernya gitu. Oke, kemauan untuk belajar itu yang ternyata aku pikir ya dengan tentu hal ini menimbulkan resiko, menimbulkan stigma negatif pasti ada. Mau pertemuan dengan siapapun ya, even nanti aku ngopi dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Anies sekalipun, pasti akan ada orang-orang yang tetap oposisi binar gitu. Cuman ya harga dari knowledge itu jauh lebih mahal dari itu. Dan kesalahan kita itu kayak begitu karena kita harus merasa kita harus sama orang kan. Iya. Ya udahlah kalau Ferry ketemu Prabowo, gua nggak suka Prabowo ya why? Seharusnya kan agree to disagree itu kan sesuatu yang gampang. Kayak Ustadz Felix. Iya. Dia datang belajar di situ belum tentu setuju. Belum tentu setuju. Dia kan kayak orang-orang kita di kuliah di kampus-kampus agama, dia Muslim belajar soal teologi Katolik, teologi Kristen, belum tentu setuju secara keimanan, tapi itu sebagai sebuah ilmu ya why not itu dipelajari gitu kan. Dan bagaimana kita bisa mengakhiri semua konflik horizontal ini, semua klasterisasi ini, semua polarisasi ini, kalau pada akhirnya kita cuman ya udah tetap dengan cara yang sama, tetap dengan sikap yang sama, tetap dengan kalau ngomong bahasa kasarnya itu keangkuhan yang sama gitu loh, tanpa keinginan untuk belajar dari hal yang benar-benar tidak kita sukai. Kalau di kampung gue itu ada istilah, apa kampung itu? kita itu hanyut boleh, tenggelam jangan. Iya. Itu tuh. Iya betul kan, hanyut boleh ya, karam jangan. Iya.
Kurang Minang mana. Itu agak susah ilmu bawang. Makrifat itu. Itu levelnya tidak syariat lah, makrifat. Sufi itu. Sufism. Nah, balik lagi ke Pak Prabowo. Iya. Yang menarik adalah dia dengan terbuka itu ngomong, kita makan ya, nggak ada yang motret ya. Gua kira itu bercanda. Kaget gua, ternyata makannya emang brutal Tuan Bowo ini. Iya nggak? Iya nggak? Dan dia makan seperti adanya gitu. Makan dia makan, Iya, literal makan. makan gitu. Dia makan dia. Saya belum makannya dari pagi. Pakai tangan Iya. untuk pejabat. Awalnya gua pakai sendok. Karena Semua lihat- orang ya pegang sendok kan. Karena lihat kawan pakai tangan, gua taruh sendok. Pakai tangan ya katanya. Mah, mantap. Iya. Tapi emang karena aku sekolahnya semi militer ya, SMA emang kayak gitu bang. Iya. Karena Sekolah semi militer ya. Apa namanya? Cendikia ya itu. titian teras. Hah? TT. TT ya. Jadi kayak emang kita tuh nggak boleh menghabisi secara medis nggak betul sebenarnya, tapi ya emang didikannya pamong kita waktu itu, pamong disiplin. Kayak TN gitu ya, Pak? Iya. Maksudnya? Jadi kayak jangan habiskan waktumu untuk makan karena ya gitu-gitulah. Filosofinya. Iya, filosofinya kayak gitu. Jadi kalau makan bisa diselesaikan dengan cepat, makanlah seakan itu makanan terakhirmu gitu. Oke. Gitu kayak kalau Spartan abang Iya, tahu iya, ya iya. 300 kan itu ada quote yang aku suka banget tuh. Spartan Lu- enjoy your breakfast Iya, because we are gonna dinner in the hell gitulah kayak gitu ya. Gua ada pengalaman lah makan depan Prabowo, tapi gua yang bagian ini nanti gua simpan kalau gua ada open mic stand up gua akan cerita. Oh ini disimpan Ini ini. lucu banget, tapi yang makan dendeng gua diambil boleh. Boleh. Ada satu hal yang membuat gua di depan Prabowo makan tuh, aduh, ngomong-ngomong salah, nggak ngomong terganggu gitu. Tapi dia be a human kalau gua lihat kemarin tuh. Lama jeleknya makan. Iya. Lasuh. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia apa ya? Apa namanya, menyelera gitu. bikin. Iya. Iya, itu dia seperti apa dia sebenarnya makan ya, dia kayak gitu makan di sana. Iya. Dan itu cerita gue lagi makan, kamu lu nggak makan kan? Ini nggak makan kan? Lu nggak makan kan ini? Nggak makan? Nggak. Dendeng gue ditikam. Dendeng gue ditikam sama Pak Bowo ini, Bos. Padahal Bang Ari udah save best for the last. Masa gue bilang jangan, Pak. Jangan Pak. Ada saksinya nih. Ini ada saksi nih. Nih video saksi gue munculin nih. Nih. Gue bersama owner. Assalamualaikum. Apa ada? Ya. Bangga nggak? Ya. Lu cerita Iya, dulu dong. ini adalah prestasi yang bisa dibanggakan karena beliau ini adalah satu-satunya orang kayaknya yang pernah sharing dendeng batoko sama Pak Prabowo. Bahasa lu sharing. Kalau bahasa gue punya gue diambil. itu udah gue halusin, Nih, saksi mata. Tapi salut sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak segan-segan dan nggak malu loh ngambil. Itu kan hitungannya, itu kan sisa lu ya. Nggak makan kan lu? Itu tadi udah tinggal setengah diambil sama Pak Prabowo, jadi ini bisa jadi hal yang dibanggakan seumur hidup ya. Udah hoki tahunan udah kepake nih. Thank you Bang. Makasih ya, makasih. Gratis loh payung gua hari ini. Hari ini besok bayar. Thank you Bang. Terima kasih. Nah kan, lu udah dengar kan? Nah, dari yang punya rumah makan tuh. Ya kan, diambil makan. Dan itu tuh kita jadiin bahan pembicaraan dan beliau tuh ngakak ya ketawa. Iya, ketawa-ketawa. Siapa yang berani Pak? Bapak minta dendeng. Ini kan sebenarnya udah masuk wilayah saya, Pak. Bapak ini udah cross the border nih. Berarti harus ada DMZ ya. Ketawa dia. Berarti harus ada DMZ ini. Awal-awal ketawa-tawa, Pak. Lihat kiri kanan kan, nah. Lama-lama, Bapak ini malah keasikan sendiri udah ketawa. Terus. Ada kawan gue sebelah, Pak, yang pakai yang masangin billboard Bapak itu Gerindra itu, Pak. Gerindra. Bagi yang tahu, komen di bawah. Kakak idola. Kakak idolaku. Nah.
Pasti kalian tahu semuanya siapa itu orang. Budi Adiputro. Budi Adiputro. Enggak lah. Nah itu fair. Ya, be human. Pak Prabowo hari ini lebih manusia aja. Tampilan publiknya. Iya. Jadi patah kan. Dulunya sangat Superman. Nah sekarang dia be human. Iya. Itu aja bedanya tuh. Di dalam kita nggak tahu. Konsultan politiknya jago, PR-nya jago. Iya. Itu 360 loh, Bang. Maksudnya Instagramnya, Twitternya, semua sosial medianya tuh kayak, ada apa ini? Gerindra kok sekeren ini tiba-tiba ya? Gitu kayak banyak orang yang ngakuin itu kan. Iya. Dan mereka santai, relatif santai dibanding yang lain. Dan mereka nggak tertarik untuk war-war, untuk kalau kita buka Twitter sekarang kita akan melihat perdebatan buzzer itu yang jatuhin satu sama lain itu. Mereka lebih kalem gitu loh. Iya. Itu tuh Perubahan. Oke sih. Orang tuh kalau dikasih kekuasaan berubah dia. Kan belum. Belum. Masih numpang kekuasaan dia. Transit. Iya. Kalau di PNS itu, Bang, Iya. naik eselon 2 Iya, ke betul. eselon 1. Betul. Nah, itu harus transit dulu jadi tenaga ahli. Eselon 1B namanya. Ini salah satu B. Iya, transit dulu nih. Transit. Kalau dari eselon 3 ke eselon 2 itu jadi istilahnya tuh beda-beda tuh tiap ini. Pokoknya tenaga pekaji kayak gitu. Ini belum tentu ya. Kalau dikasih kekuasaan masih kayak gitu kan. Never know, kita nggak pernah tahu, kita belum tahu. Belum tentu Anda akan seperti itu lagi. Tiba-tiba Iya, ya kan? berubah. Makanya kemarin di Instagram aku harus sampai ngomong kan foto itu publish, banyak yang mention bla bla bla. Terus pada bilang, wah kalau Bang Ferry ke Prabowo, kita semua ke Prabowo bla bla. Apa-apaan ini gue? Sampai harus bikin story berkali-kali. Men, pilihan lu ya tetap pilihan lu gitu. Dan tidak memilih pun adalah pilihan lu gitu. Iya. Nggak ada urusan sama gue. Nggak ada urusan karena gue makan sama beliau, terus lu milih beliau besok. Gue sama Ganjar nih lagi kan. Nah, Sama terus ke Pak Ganjar kan. lagi. Kan nggak begitu konsepnya. Semua Udah dikontak Samara berarti ya. udah ngobrol ngopi sama Samara. Mantap juga Ferry Irwandi. Udah. Mas Anies, belum nih Anda undang Ferry Irwandi nih. Padahal sangat menunggu. Iya, biar diceritain kayak gini. Nah, kan? iya. Sur Anda kan. Diceritain kayak gini kan. Tapi ada riwayat Bang. Pak Anies Baswedan dengan Indonesia Mengajarnya dulu. Oh. Itu salah satu temanku, salah satu aktivis Indonesia Mengajar dulu. Dan salah satu mentorku, kebetulan almarhum Pak Firdaus, itu berteman dekat dengan Pak Anies. Jadi tuh aku dapat cerita soal Pak Anies dari beliau tuh dari dulu gitu. Dia sering apa ya? Sering ngobrol dengan Pak Anies, nggak tahu Pak Anies masih ingat beliau atau enggak, Pak Firdaus namanya. Nah itu orang yang mengajarkanku banyak hal sampai 4:30 pagi gitu. Aku awal-awal masuk kantor dari lapangan Banteng disuruh ke Bogor, cuma nemenin dia ngopi aja di teras. Oh gitu. HMI dulu dia. Oh, HMI. Iya. HMI. Jadi banyak banget hal-hal tentang Pak Anies yang dia cerita. Pak Anies yang dulu. Iya, Pak Anies dulu. Nggak tahu sekarang kayak gitu. Iya. Kalau gua Pak Anies dulu itu banyak gua dapat cerita karena gini, secara kultur sebenarnya paling dekat tuh Pak Anies sama gua. Oh, gimana tuh Bang? Bapak mertua gua salah satu orang yang yang ikut menggerakkan Yayasan Paramadina sampai hari ini. Jadi bapak mertua gua itu dulu asistennya Nurholis Majid. Oh. Jadi sangat dekat dengan Yayasan Paramadina, ya kan, sampai kuliah di Amerika, balik di Paramadina. Kalau ibu mertua kan ngajar di UIN. Nah, bapak mertua gue itu dulu ketika ada ketegangan di Paramadina, salah satu yang mempromotori Mas Anies bersama Prof. Saiful Mujani. Oh, oke. Jadi, SMRC. iya, Prof. Saiful dan bapak mertua lah yang bawa Anies dulu ke yayasan. Ini menurut ceritanya bapak mertua gua. Nah, tadinya Mas Anies masih di kemitraan atau di Indonesian Institute gitu. Masih di lembaga riset, belum ngajar. Dibawa ke Paramadina, habis itu salah satu dinominasikan jadi rektor dan terpilih gitu.
Jadi cerita kedekatannya itu direct ya. ya direct. Bapak mertua gua salah satu promotornya dulu karena merasa menurut pengakuan beliau para Madinah butuh sosok yang seperti Mas Anies yang punya international reputation, punya public profil. Kalau punya knowledge, semuanya punya knowledge pasti kalau di kampus kan. Tapi yang public figure kan nggak semuanya. Punya karisma. Karisma publik gitu, public karisma. Dan Mas Anies kan udah jadi tokoh publik waktu itu. Iya. Dan harus diakui memang salah satu yang mengangkat pamor publiknya para Madinah itu ya Mas Anies. Jelas. Iya kan? Mungkin kalau keilmuan debatable lah. Debatable. Ya, tapi kalau soal public appearance-nya para Madinah punya rektor termuda di Indonesia, PhD dari NIU gitu kan. Itu ya harus diakui itu Mas Anies gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi Mas Anies dan bapak mertua gue itu punya hubungan yang cukup dekat dulu. Nah sekarang kayaknya agak dingin. Ya. Mas, aku ini mantunya ini gitu. Astaga. Asik. Orang pintar itu. Mas Tapi- Anies tuh. Waktu gue kasih tahu ke dia waktu itu. Tetap punya respect ya. Ya punya respect. Ya promotor dulu ternyata. Iya, walaupun ada ketegangan atau kedinginan. Iya, ini gara-gara pilkada DKI nih rusak semua. Tapi kan still ya Pak Anies Baswedan itu kan salah satu orang yang emang benar-benar bisa nunjukin ke orang loh gitu loh. Iya. Dia dari jalur akademisi, dia udah punya achievement, punya prestasi, dia naik up and down dan sekarang ada di bursa capres itu kan something. Tapi orang yang menurut gue yang paling ngurusin media sosial itu Mas Ganjar lah. Oke, content creator ya. Iya. Sebagai content creator kayak kita. Iya. Iya, dan itu kelihatan dari dulu kan. Twitternya Dan responsif. sekarang tuh Pak, ya kemarin ya kayak sekarang foto-foto Pak Ganjar tuh mulai bagus sekali loh. Iya, ya kayak kita omongin kemarin. Ya, pizza the way gitu Iya. loh kan. Dan dan engagementnya emang setinggi itu kan. Iya. Berarti kan tesis ini nggak salah. Nggak salah. Dan ini bos, sekarang tiap Mas Ganjar foto bagus ada yang mention gua. Ya salah. Malu ya, gara-gara habis konten. Tapi kan emang berarti asumsi orang selama ini harus di-downgrade kan, harus dibikin receh itu kan enggak. Justru Enggak. Pak Ganjar dengan timnya punya kapabilitas untuk itu dan Pak Ganjar juga Betul. bagus di situ gitu. Orang bagus memang bisa diapa-apain. Kan Iya. bagi orang yang dampingi itu kan paling enak kalau yang didampingi ini bisa diapa-apain. Fleksibel. Fleksibel. Kalau udah kaku, sebenarnya Pak Prabowo itu paling susah loh menurut gua. Siapa yang berani ngasih tahu Pak, Bapak kayak begini? Siapa yang berani, Bos? Nah, kemarin itu aku menghabiskan waktu untuk menginterview timnya gitu. Iya. Coba. Kalau Mas Ganjar gua yakin relatif lebih bisa diajak ngobrol. Iya. Relatif lebih equal ya hubungannya sama timnya. Mas Anies juga sama. Antara dia dan timnya relatif lebih equal juga karena umur nggak begitu jauh kan. Dari faktor umur aja nih, belum kita bicara karakter gitu. Tapi kalau Pak Prabowo sama timnya umur agak jauh semua. Jauh tuh. banget. Iya kan? Dan timnya itu ternyata ya mereka follow aku gitu. Mereka follow Instagram atau YouTube. Iyalah, kemarin selain Prabowo, Ferry Irwandi paling banyak diajak foto sama orang di situ. Sama Felicia. Kenapa ketawa kamu Justice? Felicia ini mantap loh. Vel datang ke Total Politik, Vel. Kita bikin sesuatu yang menggemparkan Indonesia setelah ternak uang. So, dia udah nggak ternak uang. Iya, bikin baru maksud gua. Oh, apa? Total ekonomi. Total uang. Total TO aja. TC, total cuan. Nah, cocok tuh. Felicia tuh. Jadi Apa hasil interview lo kemarin, Bar? ternyata emang satu lagi tesis kita yang kita omongin di episode Tanpa Budi yang prototype itu. Iya, itu belum ada tanpa Budi. Belum tuh, ada itu. Tanpa Budi. Tanpa Budi. Itu ternyata benar Bang. Dia memberikan seluruh kepercayaan. Udah tutup mata. Oke, dia merem ya. Dia merem. Dan dia Dia nggak tahu mungkin. Dia gue yakin juga nggak tahu medsosnya kayak apa kali nggak tahu kayak.
Tapi dia percaya betul sama tim yang bekerja, dia percaya betul sama Mas Angganya, dia percaya betul sama orang-orang yang punya taste di situ, dan mereka juga punya kedaulatan dan kebebasan untuk berkreasi. Itu yang hebatnya, yang saya pikir, wow, keren ya maksudnya. Dan hal itu bisa tercipta, itu kan berarti ada apa ya, chemistry kan? Ya. Ya kan, chemistry itu lahir dari trust kan? Dan untuk menciptakan trust itu sulit banget. Sulit. Makanya Gue paling kesel kalau orang yang kita bantu tuh banyakan cewek-ceweknya banyak lu tes lu itu bermasalah, makanya ada gua di situ. iya, trust lah gitu. Iya, kalau tes lu benar, gua nggak perlu ada. Gitu. Lah kalau lu yang masih ngajarin ya ngapain gua gitu. Iya kan, lu aja yang kerjain gitu. Nah, itu mereka dengan sangat antusias menceritakan bagaimana mereka diberi ruang kreatif dan kebebasan untuk melakukan itu. Karena kan saya binder bang, Iya, saya orang yang megang kamera kemana-mana membentuk konten sosial media seperti apa. Ya Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani di Indrawati di 2016 awal kan. Gue menunggu dia ngomong itu. Nenteng kamera tanpa harus saya berbicara dengan ibu itu, tanpa setahun 2 tahun bahkan saya tidak pernah memperkenalkan diri saya dari yang awalnya yang megang kamera buat konten. Oh kayak gini fotonya angle-nya bagus, videonya bagus. Bu, SMI itu ada lu di situ kapan kan? Magicnya ini pernah aku ceritain di konten gue ya. Mungkin tahun ketiga, tahun kedua. Tapi hebatnya dia tahu namaku. Itu tanpa pernah aku memperkenalkan diri sama dia. Karena aku ngerasa itu bagian dari profesionalisme dan ngapain. Yang penting get shit done. Udah. Jadi kerjaannya bagus, selesai. Kerjaan diterima, oke gitu. Tapi lama-lama kok di situ ya mulai ada, ya kita kan manusia ya. Kayak orang menteri yang bernama kayak gini kenal dengan waktu itu masih pelaksana gitu, pelaksana baru yang masih sangat hijau dan dia sampai tahu nama tanpa kita pernah izin Bu memperkenalkan diri, nama saya Ferry Irwandi kan enggak. Iya. Oh, dan lama-lama chemistry-nya kebangun bahkan tanpa harus kamu nanti buat kayak gini Ibu, tanpa harus kayak gini. Sampai di akhir-akhir itu udah ibunya tinggal udah siapapun yang ngomong gitu, apa siapapun ya, literal siapapun yang ngomong, tanya Ferry aja. Nah, yang lucu tuh terakhir masa-masa penugasan sampai eselon 2 aku sendiri. Eselon 2 levelnya tinggi loh Bang, kepala biro, kepala humas. Oh, eselon 2 itu tinggi ya? Iya. Gue temen gue sering sini eselon 1. Oh itu tinggi betul itu. Yang keriting-keriting itu. Politisi kritik. Nah, waktu itu lagi buat konten di rumahnya Pak Budi Menkes. Oh, Budi Gunadi Sadikin. Iya, Budi Sadikin. Di situ kan Pak Budinya kan guna jasa konsultan, ada timnya rame, bla 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 bla. Terus datang konsultannya tuh pengen A, terus aku datang enggak B gitu bilang. Terus konsultannya tuh, ih ini siapa nih, bocah bla bla, kayak enggak dengar. Lalu kepala bironya nyamperin, terus ngomong ke konsultan, saya memang kepala biro, saya memang eselon 2, tapi kalau soal kayak gini, yang didengar itu Ferry, bahkan saya pun tidak. Jadi kalian ikutin lah Ferry ini katanya. Terus Bu Menteri keluar. Konsultan itu masih setengah nggak percaya. Bu Menteri keluar, dia nggak nyaman. Karena kan aku ya gimana 8 tahun bareng Ibu, tahu banget sampai baju yang dia nyaman gimana, kondisi yang dia nyaman. Baju apa? Baju yang dia pakai itu dia meters loh. Oh gitu. Dan aku tuh udah tahu, oh ini harus kasual, ini semi formal Bu, gitu. Masa saya gini kata dia. Terus konsultannya kan panik tuh. Eselon 1-nya panik semua. Yang Menkes panik, yang Menq panik. Akunya kan masih di belakang, rokokan. Terus semua orang manggil, Ferry gitu. Terus akhirnya aku ke situ depan. Izin Bu, kenapa Bu? Ya kamu urus lah katanya. Ya, siap. Jadi trust yang kayak gitu tuh yang itu sesuatu yang wow. Jangan-jangan Bu SMI sering pakai cares tuh insight lu. Emang powernya Ibu itu kan besar, kadang heran juga sih. Pernah kita itu di satu hari itu ada di 3 kota berbeda gitu. Akunya udah padahal ya satu flight tapi dia sangat mobile gitu orangnya dan emang butuh tahu rasanya Bang.
Nah, Betul. itu yang didapat juga sama teman-teman yang sama Jadi Pak Prabowo. yang perlu dari pembicaraan kita hari ini itu sebenarnya semua persepsi yang muncul outputnya di ruang publik itu melalui pertarungan sebenarnya Iya. dari pejabat publik. Ferry harus tarung sama konsultannya BGS. Gua dulu waktu ngurus banyak politisi juga harus bertarung dengan orang yang ada di ring satunya sampai kita benar-benar suara didengar gitu. Dan itu ya lewat proses semuanya, nggak bisa instan gitu. Dan sebenarnya show ini kan ada untuk itu ya, Bang. Iya. Kita ngebaca relevansi politik dengan berbagai aspek kehidupan yang lain, Iya. aspek ekonomi yang lain, aspek komunikasi yang lain gitu. Yang mana siapapun yang menonton ini mungkin terbesit aja dia, kayaknya bagus deh kalau diginiin. Iya. Harusnya bayar. Mana Caimin nih, belum undang saya Caimin. Caimin, Gus Muhaimin undang saya dong. Gus Muhaimin. Top Gus Muhaimin. Tapi top sih, ini saya terima kasih loh sama Total Politik. Oh, saya lebih terima kasih sama Ferry Irwandi nih. Nah. Gua nggak ada tanpa Budi nih. Sama Budi terus saya. Kayaknya Bang Budi lebih elok di belakang layar. Gimana ya? Apa seluruh show aja ya? Seluruh show aja kita Enggak lah. bukannya jadi bumper. Tapi nggak bisa, Bang. Ada banyak hal yang tidak bisa digantikan dari Budi Adiputro. Ngemuke kalah kita berdua. Iya, telat. Dia wajah televisi. Ya, tampan banget teman gua. Tampan. Gua awal-awal pembawaannya. berteman sama Budi itu minder loh gua. Siapapun harusnya minder Iya. dekat sama Budi. Pasti kalau di kerumunan lu nggak akan dilihat, Bos. Sama satu, Bang, nyali. Oh, gila kemarin. Pak Luhut gua, Pak Luhut. Pak Luhut, Pak Luhut. Terus tiba-tiba Sampai Pak Prabowo nyerah kan. Hopeng gua sama Luhut. Hopeng. lagi kita ngobrol apa? Udah dipastikan langsung dia telepon. Gimana, Bos? Itu cuma Pak Budi yang bisa melakukan itu. Iya, betul. Dia cepet ya. Responsif, tanggap, dan kalau di Total Politik yang sering kayak gini-gini kan Bang Budi. Iya. Bang ceritanya. Itu dia. Pokoknya acara ini untuk Budi Adiputro. Iya, ini apa ya, persembahan ya. Ya, persembahan. Tribut to Budi Adiputro. Iya. Makanya nama programnya Tanpa Budi. Ya enggak, nanti lu bikin bumpernya, mukanya Budi keluar gitu. Tanpa Budi. Ya, gitu. Nah, nanti ada video juga nanti gua kirim. Nah, Jadi episode 3 siapa bintang tamu? Nggak ada bintang tamu ini, Bang. Enggak. Nanti kita undang sampai ada politisi datang sini. Yang melamar. Ayo, siapa yang mau datang ke sini? Nanti kita lihat dulu kelasnya gitu kan. Ya, apa ya, makeover ya, kayak Pin My Ride gitu Iya, ya. Atau minggu depan kita undang politisi keriting aja gitu. Kayak bantu ya. Iya. Tapi dia jaim dia depan kamera. Jaim dia. Susah Pak Ari kata dia. Ampun Pak Ari. Ampun kamera gitu ya. Hilang songongnya, kamera nyala. Jaim. Manusia penuh kepalsuan. Rambutnya lurus loh aslinya. Supaya kayak Bruno Mars aja Iya. dia. Ini salonnya di bawah nih, politisi keriting nih. Oh iya, Bang. PK ini. Politisi. Politisi kritik. Ya. Polisi. Mantap Anda. Juru bicara pemerintah. Itu hebat loh, untuk ukuran umur kita belum ada loh yang salah satu loh. Dia doang nih kayaknya. Apa ya? Achievement tertinggi politisi. Di umur. Ada satu akhirnya. Dito. Oh iya. Menteri. Lebih tinggi. Kalah Anda sama Dito. Nah, sorry Bang Waldo. Sorry Bang Waldo. Dito lebih mantap. Lebih mantap. Canggih. Dito. Jadi episode selanjutnya Dito yang Dito aja kita undang. Boleh juga. Dito lagi ngambek sama gua. Ngambek-ngambek lagi Pak Menteri. Pak Menteri nggak balas WA saya. Nanti Pak Menteri tuduh-tuduh saya nggak balas WA. Ya.
Mudah-mudahan. Daripada sama selos kan, mending duduk di sini. Gitu. Apa yang like saja? Yang like lagi. Udah pernah ya? Udah pernah. Nanti aja lagi. Bisa kita bahas pemikiran yang like. Jadi pemikiran gua ada ya. Mantap Abang Samuel. Yang Lex. Ya gitu ya. Dari episode Tanpa Budi yang kedua ini. Yang ketiga kita harus ada bintang tamu ya. Harus cari Bang. Ya harus cari bintang tamu. Nanti gua undang Menpora lah sini. Mudah-mudahan Pak Menpora berkenan datang ke sini dan udah berdamai dengan kenyataan. Tapi kalau nggak datang di sini berarti nggak berkenan. Enggak, datang dia, datang iya. dia. Oh baik kok Pak Dito, baik Pak Dito. Ya Pak Menpora, datang ke sini Pak Menpora. Kita bercerita soal olahraga. Kayaknya Anda udah mulai fit dengan olahraganya kayaknya. Iya kan? Kalau ya ada di medsos tuh dulu kan, awal-awal Dito jadi menteri, Menpora yang dulu kurang muda. Menpora yang sekarang kurang olahraga. tapi bagus Tapi loh. udah bagus bodinya sekarang Dito udah mulai proporsional gue. Terobosannya juga bagus loh Bang. Nggak ada lagi muka-muka Menpora kalau ada achievement itu nggak ada. Nah, itu dia. Ujiannya nggak sekarang, Fer. Nanti Ketika dia udah makin langsing. Oh. Nggak sekarang. Karena kalau kita makin langsing tuh kan. Bawaannya pengen gini. Itu ujian Anda Dito. Pak Menteri. Kita tunggu Pak Menteri Dito Aryo Tejo di sini ya. Jadi Anda berdamai lah, udahlah. Anda udah lebih tinggi daripada politisi keriting sekarang. Sampai lupa saya nama politisi keriting siapa ya. Gila, ini acara apa? Kalau Ini komen yang gak mutu, tidak berbobot. Gak jelas. Kita kira Tanpa Budi ini jadi makin bermutu. Ternyata emang sumber masalahnya ya gua. Aku pikir aku adalah obatnya. Ternyata aku adalah racunnya. Budi yang ternyata nggak bermutu jadinya gara-gara sama gua. Oke, sampai jumpa di Tanpa Budi berikutnya. Dah. Ya. Tanpa Budi.